di modul 1.4. Nah, di sini saya sendiri Hani Mustika, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pidi, akan melakukan eksaminasi modul 1.4 budaya positif. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita sedikit dulu ya, supaya ditulis. Bapak Ibu bisa berdiri. Biar jangan tegang sekali ya. Ya, baiklah. Jadi Bapak Ibu nanti dengarkan instruksi saya ya. Siap ya? Ya. Jadi kita akan bermain konsentrasi ya Bapak Ibu. Jadi kita harus konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, bau terasi ya. Ya Bapak Ibu ya, harus konsentrasi. Ya. Sekarang coba Bapak Ibu semuanya angkat tangan ke atas. Ke atas. Berarti Bapak Ibu belum konsentrasi. Kan saya tadi katakan konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, apa beda? Bau terasi. Ya Bapak Ibu. Tangannya semua ke atas dua-duanya. Ya Bapak Ibu. Sekarang dengarkan instruksi saya. Putar. Stop. Ibu nggak konsentrasi ya? Nggak konsentrasi. Oke, Bapak Ibu harus konsentrasi. Sekali lagi boleh? Boleh. Tangannya ke atas Bapak Ibu. Pegang telinga. Memberikan contoh atau model yang baik untuk mereka supaya mereka bisa mencontoh hal yang baik. Daripada siswa itu kita kasih tahu dengan berbagai macam tapi kita tidak melakukan, sama juga hasilnya tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya Bapak Ibu, sekarang kita langsung ke kegiatan kita hari ini. Di sini ada tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru, tugas kita bukan menuntut ya Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh menuntut siswa kita ini menjadi anak yang pintar atau menuntut dia menjadi seperti yang kita inginkan. Melainkan kita ini sebagai guru menuntut si anak ini menjadi ke arah yang lebih baik. Ya. Yang selanjutnya, pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Bapak Ibu semua, kita sebagai guru ini harus memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan bakat dan minat siswa kita, bukan seenaknya kita saja. Mungkin siswa kita itu maunya pembelajarannya di luar, kita tidak boleh belajar di dalam terus kan, karena si anak juga besar begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan, tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya benih. Jadi Bapak Ibu, kita ini sebagai guru, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini adalah sebagai petani, itu diibaratkan. Apa yang kita tanam itulah yang kita
Budaya positif merupakan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang baik, kritis, memiliki rasa hormat dan saling menghargai, penuh tanggung jawab. Sebelumnya saya mau tanya sama Bapak Ibu, apa sih itu budaya positif? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Kebiasaan yang baik. Ya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan. Budaya itu adalah kebiasaan. Sedangkan positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi kita sebagai guru ini membiasakan kebiasaan yang baik pada siswa agar siswa kita itu menjadi siswa yang berkarakter mulia ya. Selanjutnya, nah di sini saya akan menjelaskan konsep budaya positif. Ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2, disiplin positif. 3, kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 7 ini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat dulu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ya. Dalam membangun budaya positif di sekolah kita pasti kita harus memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar yang kita tidak nyaman, pastinya siswa kita juga tidak senang untuk ke sekolah. Benar atau tidak itu? Ya, jadi kita menciptakan suasana lingkungan sekolah yang nyaman dan aman supaya siswa kita mampu berpikir dengan lapang dan dia juga semangat untuk ke sekolah ya. Ya, sekarang kita lakukan percobaan ya Bapak Ibu ya. Percobaan cobalah buka. Ya, di sini ada sebuah percobaan. Tolong Bapak Ibu berdiri sebentar. Ya, berarti Bapak Ibu pilih dua-dua ya temannya ya. Dua. Jadi kegiatan di sini adalah
hanya patuh pada perintah orang lain, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu makna disiplin ya. Jadi makna disiplin di sini kita sendiri yang ingin melakukan segala sesuatu itu tanpa adanya perintah dari atasan atau siapapun itu, dan atas keyakinan diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan dengan disiplin ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang dikatakan dengan disiplin merupakan kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Kita ini manusia ya Bapak Ibu. Benar atau bukan? Iya. Kita ini adalah manusia. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Ya, jadi inilah ada kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, seperti sama halnya dengan siswa dan siswi kita di sekolah, pasti setiap murid memiliki kebutuhan masing-masing. Ya, kita lihat saja ketika di dalam kelas pasti bermacam-macam model peristiwa atau kasus yang kita temui di dalam kelas ya. Ada anak yang ingin dibujuk agar siswa itu lebih mau belajar. Mungkin itu maksudnya si anak itu kebutuhan untuk diterima, ya. Dia ingin diterima. Terus mungkin ada anak yang di dalam kelas itu dia maunya itu hanya mengganggu teman saja. Itu mungkin dia kesenangannya di situ, membantu teman. Dengan membantu teman dia mungkin senang begitu ya. Dan ada anak yang kekuasaan, dia ingin di dalam kelas itu dia ingin menjadi bos begitu. Apa yang dia katakan dia harus dia dengar. Nah, itu mungkin kebutuhan dia seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan setiap manusia itu juga kalau ingin kebutuhannya tercapai, mungkin ada hal-hal yang negatif yang dilakukan sehingga berbagai macam cara dilakukan agar kebutuhannya itu tercapai. Contohnya ya Bapak Ibu, misalnya kita lihat sekarang di banyak kejahatan-kejahatan di luar sana yang mungkin menghalalkan berbagai cara agar tercapai keinginannya. Itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat Bapak Ibu semua ada motivasi perilaku manusia. Di sini menurut dosen, Diana dosen, ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita lihat saja contoh terdekat siswa kita di kelas masing-masing. Untuk menghindari keyakinan atau hukuman. Jadi ada siswa yang mungkin dia mengerjakan segala sesuatu itu hanya ingin tidak dimarahi, tidak diberi hukuman, bukan dari keyakinannya dia sendiri. Itu mungkin motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada siswa kita mungkin yang melakukan segala sesuatu itu karena ada imbalan. Misalnya di dalam kelas kita memberikan tugas, kita berikan misalnya penghargaan. Jadi kalau nggak ada penghargaan, siswa itu tidak mau melakukan tugas. Berarti itu motivasi ini tidak baik juga ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga
motivasi yang baik untuk kita tingkatkan. Bagaimana motivasi ini? Yaitu melakukan segala sesuatu atas kesadaran mereka sendiri tanpa adanya imbalan atau penghargaan tadi ataupun karena hukuman tadi, tapi ini atas kesadaran diri mereka sendiri. Terkadang kita harus bertindak yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Misalnya kita sebagai seorang guru dengan gampangnya mengambil tindakan dan keputusan terhadap murid kita tanpa terlebih dahulu menelusuri sebab akibatnya guru tersebut melakukan perbuatan yang menurut kita menyalahi nilai-nilai kebaikan. Jadi kita sebagai guru ini tidak boleh memberikan tindakan langsung kepada siswa. Kita lihat dulu siswa ini bagaimana keadaannya. Apakah dia mungkin di rumah sedang kacau balau, ya kan? Jadi kita telusuri dulu bagaimana kondisi siswa ini, jangan langsung kita memberikan denda atau hukuman kepada siswa ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini memiliki perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya hukuman ini akan menyakiti seseorang. Tetapi kalau konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan antara dua belah pihak. Misalnya kita di sekolah, kita buatkan suatu peraturan di sekolah, misalnya yang sudah buat PR bisa kita sepakati dulu nih bagaimana. Misalnya apakah mengerjakan tugasnya itu langsung besok atau bagaimana. Jadi jangan kita langsung menghukum dia, tidak ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Jadi itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas yang tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan ini di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi kalau konsekuensi itu kita sudah buat kesepakatan antara siswa dan murid. Di sini ada sebuah kasus. Coba Bapak Ibu perhatikan, ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat pelaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan menahan minta tetap untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunggu gurunya agar tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, dari kasus tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno yang menyuruh IPA ke depan memegang hidungnya dan ditertawakan oleh temannya? Tidak, itu ada tidak setuju ya Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya. Baiklah, sekarang kita masuk yang kelima, yaitu restitusi posisi kontrol guru. Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau dan 5 manajer. Bapak Ibu semua untuk lebih memahaminya bagaimana 5 posisi kontrol tersebut, sekarang kita bisa melihat video dari video naren yang Bapak Ibu ya.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Berarti kita sudah paham ya tentang 5 posisi kontrol tadi. Nah, Bapak Ibu semua, jadi posisi kontrol yang kita lakukan selama ini yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman atau penentang ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Sehingga kita perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Itu adalah posisi yang baik yang kita gunakan sebagai guru. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya yang ke-6, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Itu menurut dosen. Ya, berarti keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang telah kita sepakati. Jadi di awal-awal tahun ajaran baru biasanya kita membuat keyakinan kelas bersama siswa kita ya. Ya, itulah. Jadi di situ kita buat satu keyakinan atau kesepakatan supaya keyakinan itu bisa dijalankan oleh siswa kita. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini juga kita harus melihatnya beberapa poin, yaitu ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, sifatnya itu lebih sederhana. Kita buat misalnya di dalam kelas peraturan masuk kelas tepat waktu. Jadi siswa itu mampu melakukan peraturan itu. Jangan sampai kita buat peraturan yang memberatkan siswa ini. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas saya yang saya buat kemarin bersama siswa kelas 5. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi yaitu memperbaiki kesalahan. Itu arti dari segitiga restitusi. Jadi setiap siswa pasti kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap siswa pasti ada saja kasus ataupun permasalahan yang mereka buat ya Bapak Ibu.
Jadi dengan segitiga restitusi inilah mungkin langkah terbaik yang bisa kita lakukan supaya siswa ini membuat kesalahan dengan rasa tidak bersalah mereka. Yang segitiga restitusi ini ada 3 langkah, Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau ada kasus ataupun siswa yang bermasalah, misalnya siswa tidak datang sekolah terlambat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan langsung mengejar siswa itu di depan temannya. Jadi kita bisa menstabilkan identitas dulu. Dengan cara kita bisa tanyakan pada siswa ini, kamu tidak apa-apa datang terlambat. Mungkin ada hal sesuatu yang di rumah yang tidak yang ibu tidak tahu misalnya. Kita bisa tanyakan itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini contohnya begini Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa yang bersalah tadi, yang terlambat sekolah tadi, kita bisa mengatakan kepada siswa itu seperti, mengapa kamu terlambat nak? Apa alasan kamu begitu? Jangan kita marahi dia secara langsung ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi kan tadi kita sudah membuat keyakinan jelas. Jadi tidak boleh datang terlambat. Tadi kita tanyakan lagi pada siswa ini, peraturan apa atau keyakinan apa yang dapat kamu langgar nak? Jadi siswa ini kan dia walaupun dia merasa dia bersalah dia datang terlambat, tetapi dia tidak terlalu disalahkan ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti inilah kata-katanya yang mungkin dalam menanyakan keyakinan. Ya, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Saya sudah melakukan penerapannya kemarin. Ada 2 kasus yang kami angkat. Kasus yang pertama di sini ada siswa yang tidak mengikuti upacara, yaitu Muzani. Kebetulan dia tidak mengikuti upacara kemarin karena alasannya dia ketiduran di kelas. Nah, ini kasus yang kedua. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kebetulan namanya Nurul Husna, dia tidak mengerjakan PR. Ini kasus yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sudah di penghujung ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang bertanya. Ada Bu. Ya, silakan Bu Darina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana yang dikatakan dengan disiplin positif dan bagaimana penerapannya dalam lingkungan sekolah? Ya, Bu Darina, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya, yaitu disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman. Ya, begitu Bapak Bu Darina ya, yang dikatakan dengan disiplin positif. Dan penerapannya bisa kita melakukan hal-hal yang positif, seperti kita sama guru ini berbicara yang baik di depan mereka supaya bisa mereka melihat apa yang kita lakukan. Itu yang baiklah Bapak Ibu semuanya. Terima kasih hari ini sudah menemani saya melakukan kegiatan diseminasi yang gunanya untuk memenuhi tugas kami di LMS. Kami ucapkan sekali lagi dan saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya telah bersedia meluangkan waktunya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fodiana. Saya guru kelas 3 SD Negeri Klotambo. Saya ingin memberikan umpan balik kepada Ibu Hani Mustika dalam kegiatan diseminasi budaya positif, dan kami akan menerapkan budaya positif di sekolah kami
untuk kedepannya. Semangat untuk Ibu Hani Mustika dan terus berkarya. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak ibu semuanya. Tadi sudah istirahat ya? Sudah makan, sudah minum. Nah, sekarang kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi sebelum kita buat keyakinan kelas, anak-anak ibu semuanya ini ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu sama seperti peraturan. Peraturan tahu kan? Ya, peraturan itu berarti sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, jadi keyakinan kelas ini adalah suatu aturan yang harus kita sepakati bersama. Nah, jadi di kelas kita ini kan kelas 5. Jadi kita ada keyakinan kelas masing-masing. Kelas 4 ada keyakinan kelasnya sendiri. Nah, sekarang kita kelas 5 membuat keyakinan kelas kita sendiri ataupun peraturan yang harus kita sepakati bersama. Nah, peraturan ini boleh kita langgar atau tidak? Tidak, boleh. Berarti sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita harus sepakati dulu apa yang harus kita buat, ya kan? Nah, jadi keyakinan kelas ini dalam bentuk hal positif. Misalnya, ini ya contohnya. Misalnya masuk kelas tepat waktu, tidak boleh ada yang datang terlambat. Misalnya lagi di dalam kelas tidak boleh makan. Boleh kita buat peraturan seperti itu? Boleh? Sepakat? Nah, sekarang ibu minta anak-anak ibu semua menuliskan hal positif apa yang bisa kita sepakati atau peraturan di kelas kita untuk kita buat dalam satu keyakinan kelas. Paham ya? Nah, sekarang ibu bagikan kertas ini, dituliskan ya apa yang hal positif. Misalnya masuk kelas tepat waktu seperti tadi ibu katakan, harus menjaga kebersihan kelas. Tulis ya. Ya, silakan tulis apa yang akan kita sepakati. Nanti kita sepakati bersama ya.
Sudah, Nak? Ya, kalau sudah, yang sudah tulis sekarang tempelkan di papan tulis ya. Nah, silakan tempelkan yang sudah tulis. Ya, sudah siap, Nak? Tempelkan. Ya, yang sudah silakan duduk di tempatnya masing-masing ya. Ya. Sudah ya? Ya, terima kasih anak-anak ibu semuanya hari ini sudah mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan kelas yang akan kita buat sekarang ya. Ya, jadi ini di sini ada beberapa hal yang bisa kita sepakati seperti menjaga kebersihan kelas, berdoa setelah belajar, berdoa sebelum belajar, saling tolong menolong, belajar sungguh-sungguh. Ya. Yuk maju, maju Nak. Satu orang lagi, silakan maju. Bismillah. Ya. Silakan kembali duduk. Inilah hasil kesepakatan atau keyakinan kelas kita hari ini ya. Nah, sekarang anak-anak ibu semua di kelas 5 ini sudah setuju? Setuju keyakinan kelas yang kita buat ini? Setuju. Ya, berarti keyakinan kelas ini harus kita laksanakan bersama. Kalau setuju, sekarang silakan tanda tangan ya Nak ya. Tanda tangan di sini bahwa kita telah meyakini kesepakatan ini ya. Silakan maju ke depan dari sana. Ya Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nelly Mulia, SD siswa kelas 5 SD Negeri Pulau Tambo. Hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama. Perasaan kami sangat senang. Semoga kami dapat menjalankan keyakinan kelas dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasti kamu melakukan kesalahan kan? Ya, Bu. Muzani, kata teman, Muzani tadi tidak mengikuti kegiatan upacara bendera ya? Ya, Bu. Menurut Muzani, tidak mengikuti upacara bendera itu perbuatan yang benar apa salah? Ya, Bu. Sebagai manusia biasa, semua orang pernah melakukan kesalahan Muzani. Bukan hanya Muzani saja, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Namun di sini, Ibu ingin kita menemukan solusi agar kedepannya Muzani dapat mengikuti upacara seperti teman-teman yang lainnya ya. Ya, Nak? Muzani tidak mengikuti upacara bendera pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu mengapa Muzani tidak mengikuti upacara bendera tadi? Saya ketiduran di kelas, Bu. Pagi-pagi Muzani ketiduran. Semalam begadang ya? Maaf, Bu. Semalam pulang lagi saya bermain HP sampai larut malam. Sampai di sekolah saya tertidur lagi. Muzani, bermain HP boleh saja. Ibu pun terkadang kalau lagi suntuk juga bermain HP. Namun kita harus mengingat waktu. Main HP sampai larut malam tidak baik karena dapat mengganggu waktu istirahat kita, dapat mempengaruhi kesehatan kita juga. Muzani semalam asyik bermain HP sampai dapat mempengaruhi kesehatan kita. Muzani ketiduran yang lagi kan? Ya, Bu. Kira-kira dengan tidak mengikuti upacara bendera, Muzani sudah memenuhi keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya telah melanggar keyakinan kelas. Muzani masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Masih, Bu. Yaitu mengetahui peraturan sekolah, datang tepat waktu, disiplin, dan bertanggung jawab. Apakah keyakinan kelas itu penting bagi Muzani? Saya tidak akan menghadapi lagi selama berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas saya dengan baik. Nah, sekarang Muzani tadi kan sudah melanggar keyakinan kelas. Sekarang apa yang Muzani lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan berhenti lagi sampai larut malam dan akan selalu berusaha untuk bertanggung jawab terhadap tugas saya dengan baik. Baiklah, Ibu maafkan dan Ibu hargai usaha Muzani untuk memperbaiki diri. Sekarang Muzani boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya Muzani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Muzani Sifullah. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Pulau Tanggung. Perasaan saya tadi sangat senang karena tidak dihukum dan tidak dimarahi atas kesalahan saya, yaitu tidak mengikuti upacara bendera. Ibu Hani Mustika memberi saya solusi untuk memperbaiki permasalahan saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Hani Mustika. Saya berjanji akan mengikuti semua kegiatan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul, kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu di Ibu kembali? Pasti kamu melakukan kesalahan ya? Nurul, kenapa tadi tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu. Mengerjakan PR itu kan pekerjaan rumah, bukan di sekolah. Tapi tidak apa-apa. Bukan Nurul saja yang tidak mengerjakan PR. Teman-teman lain juga pernah melakukan menyelesaikan PR hanya di rumah sekolah. Ya Nak ya? Pastinya Nurul punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR. Boleh ditahu Nak? Kemarin pulang sekolah saya asyik bermain, Bu. Semalam pulang ngaji saya langsung tidur. Oh begitu ya Nak ya. Pulang sekolah asyik main. Terus malamnya pulang ngaji langsung tidur ya. Tapi tadi Nurul ke sekolahnya tidak terlambat kan? Tidak, Bu. Nah artinya Nurul hari ini juga sudah berbuat baik dengan datang tepat waktu. Namun
Menurut Nurul, dengan tidak mengerjakan PR, apakah Nurul sudah memenuhi keyakinan kelas? Tidak, Bu. Saya telah melanggar keyakinan kelas. Nurul masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama di awal tahun kemarin? Masih, Bu, yaitu datang tepat waktu, tanggung jawab, saling menghargai dan menjaga kebersihan. Bagus sekali. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang telah Nurul langgar? Tidak bertanggung jawab, Bu. Benar sekali. Dengan tidak mengerjakan PR, artinya Nurul tidak bertanggung jawab atas tugas yang Ibu berikan. Nah, sekarang langkah apa yang Nurul lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Saya tidak akan asyik bermain sampai lupa waktu dan berusaha mengerjakan tugas sekolah tepat waktu. Alhamdulillah, sekarang Nurul sudah mau berubah dan jangan diulangi lagi ya nak ya. Semoga Nurul menjadi anak yang salihah dan selalu semangat ya. Sekarang Nurul silahkan beristirahat dulu. Ini sudah waktu istirahat ya kan? Ya, terima kasih ya Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya siswa kelas 5 SD Negeri Glotambo. Saya senang sekali karena tadi ketika saya tidak mengerjakan PR, saya tidak dimarahi oleh Bu Ani. Terima kasih Bu Ani. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.